Hai, ketemu lagi di channel Riyandis Journey Official. Oke, sekarang jam 4. Ini saya baru dalam perjalanan pulang ya ke rumah dari kerja Jakarta Timur, Jakarta Barat. Nah, ini saya sudah sampai di Jakarta Barat, ini sudah di wilayah Kalideres ya. Oke, kita cerita kembali. Ini saya selalu antusias menceritakan pengalaman ya, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Nah, saya sudah menceritakan kemarin pengalaman ketika di masa SD, SMP, SMA, kemudian kuliah ya, masa kuliah. Dan saya kali ini akan menceritakan ketika saya putus kuliah. Jadi saya pernah putus kuliah ketika itu tahun 2007. Jadi saya masuk kuliah itu tahun 2006 ya, tahun 2006. Kemudian saya kuliah 1 semester. Kemudian semester 2-nya saya ada sedikit problem yang menurut saya berat ketika itu ya. Ketika kuliah itu berat dan tidak ada tempat untuk mengadu ya, karena saya di Kota Padang itu tidak ada saudara ya. Ada teman ya, banyak teman, cuman kan tidak semua masalah bisa diceritakan sama temannya ya. Teman kuliah ada, cuman kalau keluarga itu tidak ada ya. Cuman keluarga angkat aja, keluarga angkat ada ya di Padang. Sehingga karena saya merasa tidak ada solusi dari permasalahan saya, dan membuat saya itu tidak semangat untuk kuliah ketika itu, akhirnya saya sampai berhari-hari bahkan minggu itu, berminggu-minggu ya, itu tidak masuk kuliah ya, tidak masuk kuliah sampai dosen saya menanyakan, kemudian ketua jurusan juga menanyakan. Jadi ketua jurusan itu tanya ke teman saya ya, kemudian teman saya itu menyampaikan ke saya kalau saya itu dicariin sama ketua jurusan dan dekan ya. Dan ketika itu saya sudah tidak ada semangat lagi untuk kuliah karena permasalahan saya itu. Dan akhirnya saya putuskan untuk berhenti kuliah. Saya berhenti kuliah. Kemudian saya ingin meninggalkan Kota Padang. Saya meninggalkan Kota Padang. Dalam pikiran saya itu saya ingin melupakan semuanya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya putuskan saya pergi ke Jakarta. Nah, saya pergi ke Jakarta. Nah, pergi ke Jakarta itu motivasinya atau yang menginspirasi saya itu adalah cerita dari seorang Ucok Bapa. Nah, Ucok Bapa dulu dari Medan itu pergi ke Jakarta hanya bermodalkan 7.000. Kemudian di Jakarta berjuang, jualan di pasar lain sebagainya, pada akhirnya menjadi seorang artis. Nah, saya dulu itu inspirasinya pengen jadi seorang artis dulu ya. Nah, akhirnya saya jual semua barang-barang saya yang bisa saya jual ya, ada laptop, ada gitar, itu saya jual untuk ongkos ke Jakarta. Nah, ketika semuanya sudah terjual, kemudian saya bawa barang-barang yang bisa saya bawa. Jadi saya di Padang itu tidak ada barang-barang yang saya tinggal, semuanya saya bawa ya, pakaian, buku, dan lain-lainnya. Nah, itu saya bawa. Nah, pergilah saya ke Jakarta. Nah, saya berangkat dengan bermodalkan uang 1.500.000 dulu ya, 1.500.000 itu hasil jual-jualan. Kemudian
saya pergi ke ke simpang dekat PT Semen Padang. Nah, di sanalah saya menstop bus arah Jakarta. Nah, dari sana sampai ke Jakarta itu ongkosnya itu 150.000. Nah, 150.000. Akhirnya pergilah saya ke Jakarta. Nah, ketika dalam perjalanan ke Jakarta itu ya ada yang nanya-nanya mau kemana ya. Nah, ketika di kapal itu saya ditanya sama orang mau kemana, saya bilang mau ke Jakarta. Kemudian orang itu bilang Jakartanya di mana, berhenti di mana. Terus saya bilang aja saya berhenti ketika mobil bus ini berhenti. Ya, saya bilang begitu. Di mana mobil itu berhenti di Jakarta, ya disitulah saya berhenti. Karena emang saya tidak punya tujuan sebenarnya. Jadi ke Jakarta dulu itu tahun 2007 itu modal nekat aja. Ya, karena saudara nggak ada, teman kenalan nggak ada itu di Jakarta ya. Dan sebelumnya juga belum pernah ke Jakarta. Dan saya ke Jakarta itu memutuskan ke Jakarta, saya tidak bilang ke siapa-siapa kecuali ke teman-teman kuliah saya. Ke kampus saya nggak bilang ya, ke dekan nggak bilang, pokoknya ke kampus Unan itu saya nggak bilang. Kemudian ke orang tua saya kandung juga tidak bilang. Kemudian ke para guru-guru saya SMA itu juga nggak bilang. Kemudian ke kepala sekolah Pak Rahman yang orang tua saya juga, itu saya juga tidak bilang. Pokoknya saya perginya diam-diam aja. Pergilah saya ke Jakarta. Nah, sampainya di Jakarta itu saya turun di terminal Pulau Gadung. Ya, terminal Pulau Gadung. Saya turun di sana. Nah, sampai di sana itu sekitar pagi jam 3 atau jam 4 itu ya. Antara itulah ya. Kemudian saya turun dari mobil, saya cari musola, ya, cari musola untuk menunggu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu saya merenung itu. Setelah sholat subuh saya merenung, saya mau kemana. Akhirnya saya buka peta. Jadi modal saya peta ini untuk mengenal Jakarta itu hanya peta. Peta itu saya dapat dari buku geografi yang saya sobek. Jadi di buku geografi itu kan ada gambar peta. Nah, itu yang saya sobek, kemudian saya bawa sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk. Karena dulu itu belum ada HP yang ada Google Map-nya. Itu zaman saya itu belum ada HP yang ada Google Map-nya. Akhirnya saya bawanya ya map yang dari buku geografi itu saya bawa. Kemudian setelah saya lihat peta, kemudian saya ingat bahwa tujuan saya Pasar Senen. Pergilah saya ke Pasar Senen dengan menaiki bus Mayasari. Dulu bus Mayasari. Naik saya mobil itu, kemudian saya bilang ke kondekturnya bahwa saya mau turun di Pasar Senen. Nah, dulu saya belum tahu Pasar Senen itu ada di mana, ya tempat pemberhentiannya di mana itu saya tidak tahu. Nah, pergilah saya naik bus. Nah, sampailah di sekitar Pasar Senen itu, kemudian mungkin kondekturnya lupa. Kemudian saya bilang, Bang, Pasar Senen sebelah mana? Oh, dia bilang Pasar Senen sudah kelewatan. Akhirnya saya Pasar Senennya kelewatan. Akhirnya saya bilang, ya udah saya turun di sini. Saya turunlah di situ ya. Saya turun. Saya lupa itu turunnya di dekat mana itu ya. Pokoknya Pasar Senen itu udah kelewatan jauh. Saya turun, kemudian saya jalan kaki ke Pasar Senen. Nah, jalan kakilah saya di Pasar Senen itu. Nah, Pasar Senen ketika saya datangi dulu itu belum seperti sekarang ya. Sekarang udah rapi. Kalau dulu itu masih amburadul lah istilahnya ya, masih amburadul karena masih belum rapi. Bangunan-bangunan liar itu masih banyak di pinggir jalan ya, di sekitar pasar itu ya, kaki lima lah, pedagang kaki lima, bangunan-bangunan liar itu banyak di sana dekat rel kereta.
Kemudian saya jalan sampai di Pasar Senen. Nah, jalan saya, kemudian saya lihat ada warkop ya, warkop. Kemudian di warkop itu ada gambar jam gadang. Nah, dalam pikiran saya, kalau jam gadang ini berarti orang Minang. Nah, gitu. Nah, karena saya itu punya ikatan batin dengan orang Minang, punya ikatan batin dengan orang Minang. Akhirnya saya masuklah ke sana. Saya masuk, kemudian saya duduk di warkop itu, kemudian saya pesan makanan, ya, pesan makanan. Kemudian yang punya tempat itu tanya, "Bang, ini mau kemana dan dari mana?" Terus saya bilang, karena saya lihat itu ada jam gadang, maka saya langsung dengan bahasa Minang. Tidak pakai bahasa Indonesia, langsung dengan bahasa Minang. Dan saya bilang dengan bahasa Minang itu, "Ambo dari Padang." Ketika saya bilang Ambo dari Padang, orang itu langsung bilang, "Nih Rangawa gitu." Disitulah terjadi percakapan manis. Bercakap-cakap, dia nanya saya dari mana dan mau kemana. Ya, saya bilang kalau saya itu merantau ke Jakarta, tidak punya tujuan, ya, modal nekat, kemudian tidak punya saudara dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu mengizinkan saya untuk tinggal sementara di tempat dia, di warkop itu ya. Di warkop itu saya tinggal. Jadi saya tinggal di warkop itu sekitar 1 mingguan ya. Nggak nyampe 1 minggu. Jadi beberapa hari setelah saya tinggal di situ, saya bantu-bantu kerjaan dia ya, sebisa saya. Kemudian pada suatu sore ada tukang koran yang lewat di depan saya ketika saya lagi duduk-duduk. Kemudian saya beli koran. Saya lupa harga korannya itu dulu ya, entah 2000 entah 1500, saya lupa itu harga korannya itu. Kemudian saya beli. Kemudian saya lihat kolom lowongan. Nah, ada kolom lowongan. Saya baca. Nah, di situ ada lowongan dicari pendatang baru. Nah, dicari pendatang baru untuk bermain film. Ya, untuk film legenda, film macam-macam lah. Kemudian saya cari alamatnya ya, besoknya saya cari alamatnya. Nah, alamatnya itu ada di Pondok Gede ya. Itu adalah nama agensi ya, nama agensi namanya Panah Sakti. Pergi saya ke sana, kemudian saya ketemu dengan agensinya, agensi Panah Sakti itu. Kemudian saya bilang saya ingin ikut main film. Saya bilang begitu. Oke, untuk main film. Kemudian dia sodorkan surat kerjasama dan lain sebagainya. Dan ternyata untuk mendaftar jadi anggota agensi itu harus bayar. Akhirnya saya bayar. Nah, pembayaran itu dulu itu 250.000 untuk menjadi anggota seumur hidup katanya ya, anggota seumur hidup. Ya. Kemudian saya bayar. Jadi awalnya curiga, takut dibohongin ya, Kemudian orang itu menunjukkan film di mana dia bermain. Nah, jadi dia menunjukkan sebuah film dan dia ikut main di dalam film itu untuk meyakinkan saya bahwa dia itu benar-benar adalah orang yang bermain film dan menyalurkan orang-orang yang ingin ikut main film. Nah, kemudian
setelah saya melihat beberapa video, kemudian saya percaya bahwa dia adalah orang yang bermain film dan yang menyalurkan film, orang-orang yang jadi orang-orang yang mau ikut syuting gitu ya. Kemudian dia bilang kalau ingin actingnya diasah, ingin actingnya bagus, ada kelas acting. Nah, kelas acting itu setiap hari Minggu pagi. Nah, lokasinya itu ada di Cijantung, yaitu di agensi Pitaloka Film. Jadi Panah Sakti itu bekerja sama dengan Pitaloka. Nah, ini dua-duanya sama-sama agensi. Yang satu lokasinya di Pondok Gede, yang satu lokasinya di Cijantung, di lingkungan Kopassus. Nah, kemudian oke, saya ikut itu, dan untuk latihan acting itu kita bayar 10.000 per datang. Ya, bayar 10.000. Nah, kemudian besoknya hari Minggunya, saya datang ke Pitaloka Film untuk latihan acting. Nah, saya datang ke sana, kemudian saya kenalan dengan yang punya, kenalan dengan beberapa member, dan lain sebagainya. Nah, latihan saya di situ, latihan acting. Nah, ketika saya latihan, saya kenalan dengan satu orang Dayak. Nah, orang Dayak ini namanya Alan. Agak ya awalnya orangnya baik ya, kemudian bagus lah ya, sehingga saya percaya sama dia. Ya, saya percaya sama dia. Kemudian kita berencana untuk tinggal bersama ya. Sama-sama orang rantau ya. Jadi si Alan ini orang Dayak yang dari Lampung, dia merantau ke Jakarta, kemudian saya juga merantau. Kemudian sama-sama yang menjadi artis ya ketika itu. Nah, kita putuskan untuk cari lokasi tempat tinggal ya, cari lokasi. Nah, dapatlah lokasinya di lingkungan Kopassus itu, di dekat Pitaloka. Nah, saya dapatlah di situ. Dulu bayar kos di situ itu adalah sebuah rumah yang kamar-kamarnya itu dikontrakkan ya, disewakan gitu ya. Dan per bulan kita bayar 150.000 per bulan ya, per bulan 150.000. Nah, tapi saya ketika itu belum bisa langsung tinggal di sana ya, karena saya dapat callingan untuk main film ya. Setelah pulang latihan itu dapat callingan, besok itu sekitar jam 8 ya, sudah di lokasi dengan membawa kostum ini dikasih tahu kostumnya yang harus dibawa ya, yang harus dibawa ke lokasi syuting. Nah, itulah hari pertama ya, besoknya itu hari pertama saya syuting film legenda ya, film legenda. Saya lupa judulnya itu ya. Jadi awal main film itu sebagai figuran yang seperti figuran ya, tepuk tangan, kadang cuman lewat doang, jadi warga rame-rame. Nah, itulah ya awal-awal main film dulu. Nah, kemudian main film itu bayarannya 35.000 dulu. 35.000. Ada yang 25.000. Jadi setiap main film itu beda-beda ya. Ada yang 35.000, ada yang 25.000. Nah, kemudian besoknya itu saya pindah ya, dari Pasar Senen itu
City Pasar Senen itu lokasinya ada di Jakarta Pusat. Kemudian besoknya saya pindah ke Kopassus ya, lingkungan Kopassus. Saya tinggal di sana. Saya bilang ke orang yang di Pasar Senen bahwa saya pindah tempat tinggal, sudah dapat tempat tinggal dan sudah dapat pekerjaan. Nah, tinggallah saya di lingkungan Kopassus ya, bersama Alan ya, satu kamar ya, saya sama dia. Nah, nah di bulan pertama itu saya yang bayar kontrakan ya 150 ya, dan pekerjaan saya itu main film ya, cukup sering dulu main film ya, tapi hanya sebagai figuran ya, hanya sebagai figuran dengan bayaran sekian. Kemudian di minggu-minggu berikutnya ya, minggu-minggu berikutnya itu main filmnya mulai berkurang ya, mulai berkurang. Kemudian pemasukan juga berkurang akhirnya ya. Akhirnya saya coba cari pekerjaan lain. Nah, saya coba cari, melamar pekerjaan. Kemudian saya melamar pekerjaan di Jakarta Selatan. Itu ada perusahaan penjual apa ya namanya ya, barang-barang antik lah, barang-barang antik ya. Ada jam, ada miniatur air terjun dan lain sebagainya. Nah, jadi saya melamar di sana sebagai sales. Nah, pakaiannya itu pakai dasi ya, seperti orang kantoran lah ya, tapi naiknya angkot ya, seperti orang kantoran tapi naiknya angkot. Nah, kemudian setelah saya melamar, saya diterima. Kemudian besoknya itu saya mulai kerja. Nah, kerja itu menawarkan barang-barang itu ke orang-orang ya, nawarin ya, lumayan capek ya, karena harus jalan kaki ya, jalan kaki, tapi pakaian rapi, pakai dasi, baju dimasukkan, pokoknya rapi lah ya. Itu sales ya. Kemudian beberapa minggu saya jalanin karena lumayan capek ya, jalan kaki. Terus saya coba lagi lamar pekerjaan di Bursa Efek Jakarta. Nah, Bursa Efek Jakarta, saya ngelamar ke sana. Kemudian saya diterima jadi sebagai bisnis eksekutif. Nah, saya diterima di sana. Nah, Bursa Efek Jakarta itu adalah sebuah gedung yang di dalamnya itu isinya ada bermacam-macam perusahaan ya, bermacam-macam perusahaan. Saya diterima di perusahaan, nah, saya lupa nama perusahaannya, pokoknya belakangnya itu ada future-nya, belakang nama perusahaan itu. Nah, tugas saya adalah sebagai bisnis eksekutif itu ya sama aja seperti sales ya, sama aja. Saya harus mencari nasabah yang mau menginvest dana di perusahaan itu sebesar $20.000. Nah, $20.000 itu kalau dirupiahkan itu sekitar 200 jutaan. Nah, dulu saya agak pesimis ya, karena saya orang baru di Jakarta, kemudian belum banyak kenalan dan lain sebagainya. Tapi saya tetap mencoba, saya terima pekerjaan itu ya. Kemudian saya jalani kurang lebih 1 bulan mencari nasabah itu, dan saya tidak dapat nasabah satupun ya, karena susah mencari orang yang mau menginvest dananya 200 juta itu susah ya. Semua teman udah saya tawarin ya, semua teman, cuman susah juga ya. Akhirnya 1 bulan di BEJ itu ya
Dulu saya kalau ke kantor itu, ke BEJ itu pakai dasi, pakai rapi ya kerjaan kantor, tapi pergi ke kantornya naik angkot ya. Kadang dilihat orang agak aneh ya, pakaiannya bagus tapi naiknya angkot. Nah, dulu itu. Ini 1 bulan saya berhenti dari pekerjaan itu. Ya. Nah, selagi saya bekerja itu sebagai bisnis eksekutif ataupun sebagai sales, itu tawaran syuting itu saya tolak ya, selalu saya tolak karena tidak mungkin saya jalanin. Nah, setelah keluar dari BEJ itu saya kembali lagi, saya terima syuting ya, saya terima syuting. Nah, untuk bayar kontrakan itu tetap saya melakukan pembayaran. Nah, si Alan ini, si Alan ini orangnya agak luar biasa ya. Nah, sampailah pada suatu hari saya bilang ke Alan bahwa saya sudah tidak punya duit lagi nih Alan untuk bayar kontrakan, saya bilang gitu kan. Jadi gantianlah dia yang bayar gitu. Nah, dia bilang oke, dia yang bayar. Nah, besoknya pagi itu saya dapat job syuting, kemudian saya pergi syuting. Nah, ketika saya pulang dari syuting dari lokasi syuting, saya pulang sampai rumah, si Alan ini itu udah nggak ada. Alan ini udah nggak ada. Kemudian saya tanya ke yang punya rumah, saya tanya Alan di mana? Dia bilang Alan tadi keluar bawa tas, dia bilang begitu. Saya cek di kamar, ternyata sudah tidak ada lagi barang-barang dia yang ditinggal ya, semuanya dibawa. Akhirnya saya mengambil kesimpulan ternyata dia kabur ya. Agak kesel juga ya, agak kesal karena sebenarnya itu waktunya dia yang gantian bayar kontrakan, dan ketika itu saya lagi tidak pegang uang ya, lagi tidak pegang